Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul lagi di pelajaran seni budaya. Seni budaya lah. Sebelumnya kita dulu belajar seni rupa, yaitu menggambar model. Nah, yang kedua itu menggambar ilustrasi. Nah, sekarang yang ketiga, bab ketiganya, coba kalian buka halaman 122, masih di seni rupa, yaitu membuat poster. Nah, membuat poster. Nah, kita akan menghabiskan dulu tema, yaitu seni rupa. Kalau sudah habis, kita akan lanjut lagi ke seni musik lah, seni musik. Coba kalian buka halaman 122 di bukunya lah. Nah, itu seni rupa, yaitu membuat poster, bab 9. Nah, kalian sudah melihat di sini. Di sini banyak berbagai macam poster lah, banyak bermacam poster, yaitu di situ ada poster untuk promosi, ada poster untuk mengajak, dan ada poster untuk himbauan, dan juga ada pula poster untuk menyindir lah, menyindir. Nah, itu poster merupakan salah satu sarana cara untuk menyampaikan pesan. Nah, itu perlu diingat. Poster itu sarana untuk menyampaikan pesan. Isi pesan pada poster biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami lah. Jangan membuat poster itu bahasanya itu tidak mudah dipahami lah. Itu kalau perlu dengan bahasa-bahasa gaul, itu bahasa-bahasa gaul. Poster juga sering digunakan untuk mempromosikan seperti pertunjukan, pementasan film, tari, ataupun musik. Nah, itu poster yang bersifat untuk promosi lah. Poster juga digunakan untuk mengkampanyekan seperti kesehatan lah, lingkungan, dan sejenisnya. Nah, banyak tujuan-tujuan poster ini sangat banyak sekali lah itu. Nah, di sini ada contohnya tadi lah. Contoh poster untuk mengajak kebersihan, himbauan, dan poster pertunjukan lah, itu promosi. Nah, terus kalian balik lagi di halaman 124, yaitu konsep membuat poster. Yang A, konsep membuat poster. Poster merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi ataupun huruf dan gambar. Komposisi, huruf, gambar itu sangat-sangat membutuhkan, saling-saling membutuhkan lah antara tiga itu. Komposisi, gambar, dan huruf. Nah, kenapa tiga itu? Kenapa tiga itu? Gambar. Kalau tidak ada gambar dalam sebuah poster itu sangat-sangat disayangkan lah, karena gambar itu untuk menarik perhatian sang penglihat lah, sang penglihat. Kata-kata biasanya ataupun huruf itu berupa untuk menyampaikan sebuah pesan dari gambar tersebut lah. Nah, jadi sangat bersatu, berpadu dengan huruf, gambar, dan komposisi lah, itu komposisi dalam membuat poster lah. Poster dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada poster yang dibuat dengan ukuran besar, tapi ada juga yang dibuat dengan ukuran kecil lah. Itu ukuran besar itu biasanya disebut dengan baleho lah, baleho yang ada di tengah-tengah jalan biasanya ada itu. Besar sekali lah, besar, sangat membentang di tengah jalan, di atasnya itulah. Nah, itu termasuk poster yang besar. Kalau poster yang kecil itu biasanya sejenis kayak pamflet, dan poster yang kecil bisa ini, halus gini bisa juga lah. Dan ada juga yang poster yang sedang lah, ukurannya sedang tuh.
penempatan poster tergantung dari media dan bahan yang kecil. Penempatannya poster tergantung media dan bahan yang digunakan. Ada poster sering ditempelkan pada dinding jika menggunakan media kertas. Nah, itu kalau di dinding itu medianya kertas lah. Kertas ataupun kertas yang sejenis kayak serat-serat dari plastik itulah. Poster juga sering ditempel pada baliho jika ukurannya sangat besar. Nah, itu biasanya terletak di pinggir-pinggir jalan. Nah, itulah ciri utama dari poster mempunyai sifat menarik perhatian mata. Nah, sehingga berbagai desain poster dibuat berwarna-warni lengkap dengan warna kontras sehingga menarik perhatian. Nah, itulah mengolah poster itu dibikin semenarik mungkin. Bagaimana caranya? Orang yang lalu ataupun orang yang lewat itu lebih ingin melihat poster tersebut. Kalau kalian pernah melihat poster, ini namanya poster promosi lah. Kalau kalian pernah melihat, itu ada yang namanya dia meletakkan dirinya sendiri atau orang dipoto dan ditempel di gambar tersebut. Nah, itu sangat-sangat untuk menarik perhatian sang penglihat lah. Kenapa? Nah, karena objeknya itu adalah manusia, apalagi perempuan lah. Perempuan, misalkan perempuannya ini cantik misalkan. Nah, otomatis kan orang yang lalu ataupun yang lewat itu ingin melihat. Nah, itulah itu salah satu trik untuk menarik perhatian orang lah, perhatian orang untuk melihat poster tersebut. Apa tujuannya poster tersebut lah? Nah, itu poster memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Nah, untuk itu dalam membuat poster ada kesatuan yang utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Nah, pada poster kata hendaknya ditulis sesingkat-singkat mungkin, tetapi memiliki pesan yang jelas lah. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu ini. Kalau membuat poster itu, gambar dan katanya itu harus singkat, dan kalau perlu tidak terlalu banyak kata-katanya lah, tidak terlalu banyak kata-katanya, dan kata-katanya itu juga tidak terlalu kecil lah, tidak terlalu kecil sehingga orang yang melihat itu sangat enggan untuk membaca lah, untuk membaca. Biasanya poster itu gambarnya itu lebih besar daripada kata-katanya lah. Di situ ada contoh ini. Di situ ada gambar promosi untuk penampilan teater. Di situ kata-katanya selamatkan sejarah. Nah, di situ ada gambar orang yang sedang berpakaian jenis kayak ketoprak. Nah, ketoprak tobong. Nah, di situ ada hari, tanggal, dan bulannya, dan tahun juga lah. Nah, itu sarana poster untuk promosi penampilan atau sebuah drama ataupun film. Nah, bisa juga kalian temukan di DM atau Duta Mall. Itu kalau kalian pernah ingin menonton di bioskopnya, ada di pinggir-pinggir lorong itu berupa poster promosi lah, promosinya lah, itu poster promosi film tersebut. Yang di sampingnya itu ada gambar tikus dan ada gambar kata-kata. Kalau tidak ada kata-katanya, gambar tikus aja, apakah kalian paham gambar itu apa? Ya jelas lah, di situ ada tikus lah, itu gambar tikus lah. Itu. Jangan biarkan negeri ini penuh dengan tikus. Nah, di sini dapat diartikan jangan biarkan negeri ini dipenuhi tikus. Tikus itu apa? Tikus itu pintar, licik, dan sangat biasanya itu dia sering mencuri-curi padi dan mengambil padi ataupun memakan padi petani lah, petani. Nah,
Jangan biarkan negeri ini penuh tikus. Artinya di situ negeri tikus. Nah, negeri penuh dengan korupsi pengkhianatan. Nah, itu artinya maknanya dari sebuah tikus dan kata-katanya tersebut. Dalam membuat poster harus diperhatikan kesatuan tema, naskah dan gambar. Nah, ini perlu kalian catat. Tema, naskah dan gambar. Temanya apa? Misalkan di sini. Temanya apa? Temanya korupsi misalkan. Ini di sini kan korupsi. Terus naskahnya apa? Naskahnya ini, jangan biarkan negeri ini penuh dengan tikus. Ini adalah naskahnya. Terus gambarnya apa? Gambarnya tikus. Nah, ini bisa disebut dengan poster. Sudahlah, ada tema, ada naskah, ada tikus. Nah, temanya tadi kesatuan dari semuanya, itu tema lah, kesatuan dari semuanya yang ada di sini. Misalkan tujuan poster itu apa dulu? Tujuan poster itu untuk menyampaikan korupsi. Nah, korupsi loh, itu temanya korupsi. Nah, itu. Kedua poster tersebut merupakan ajakan atau promosi untuk hidup sehat, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Poster pertama bentuk visual dan kalimat singkat, jelas dan padat. Poster kedua merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencuci tangan. Keduanya bersifat memiliki sama, yaitu mengajak untuk hidup itu sehat. Nah, ini ada lagi halaman 126. Di situ ada let's go green, stop global warming now lah situ. Nah, itu untuk mengajak orang-orang tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak global warming. Nah, jangan biarkan bumi ini menunggu kehancuran. Nah, itu untuk mengajak jangan orang-orang menyebabkan global warming lah itu. Sampingnya lagi di bawahnya, perhatikan kode poster tersebut. Keduanya merupakan poster tentang lingkungan hidup, tetapi memiliki ajakan yang berbeda. Pada poster pertama merupakan ajakan melakukan ekspedisi ke hutan di Kalimantan. Nah, bangga menjadi orang Kalimantan lah itu. Sedangkan poster kedua ajakan untuk mencegah banjir. Jadi pada prinsipnya dalam membuat poster ada aturan tertentu. Nah, aturannya tadi apa? Yang pertama itu kalian perhatikan naskahnya, tema, naskah dan gambar, itu yang pertama. Serta tujuan kalian mengolah poster tersebut, apa maknanya lah, itu harus disampaikan, harus tersampaikan untuk ke sang penglihat lah itu. Di sini ada syarat membuat poster. Syarat membuat poster itu yang pertama menentukan topik dan tujuan. Terus yang kedua membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Yang ketiga menggunakan gambar. Terus yang keempat menggunakan media yang tepat. Nah, itu 4 syarat membuat poster. Nah, itu Ustadz sampaikan minggu depan. Minggu ini cukup sampai halaman 126 lah itu. Kalian ingat, perhatikan yang perlu kalian ingat itu untuk membuat poster itu adalah tema, naskah dan gambar. Itu kalian harus ingatlah, tema, naskah dan gambar. Nah, terus hari ini tugasnya itu tidak sulit sesulit-sulitnya pelajaran yang lain. Kalian cuman meringkas ataupun istilahnya itu menyingkat dari pembahasan Ustadz ini. Ringkaslah pembahasan Ustadz ini, terus tulis di kolom komentar di YouTube tersebut lah, tulis kolom komentar di YouTube tersebut. Nah, setelah
menulis, kalian itu dikasih nama dan kelas di bawahnya lah. Nah, selanjutnya itu di screenshot, klik dan kirim ke GCR. Dikirim ke GCR, jangan lupa diselesaikan dan diserahkan lah. Itu sangat penting, nyaman Ustadz mengasih nilai lah itu. Mungkin cukup saja sampai di sini. Ustadz berikan penjelasannya tentang poster. Kita sambung lagi di minggu depan. Semoga kalian menyimak dan bisa dimanfaatkan untuk dalam kehidupan kalian sehari-hari lah itu. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.